3 hal penekanan Bapak Menteri Agama kepada saya. Yang pertama, Bapak Menteri Agama minta yang pertama pastikan tidak ada praktek-praktek transaksional di dalam proses mutasi promosi jabatan, apakah di perguruan tinggi maupun di kantor-kantor semuanya. Tidak ada praktek-praktek transaksional, sehingga mungkin dulu kita sering mendengar kalau mau jabatan harus bayar tertentu. Sekarang kalau ada hal-hal seperti itu, ya tentu ini akan menyebabkan kita bisa mengambil tindakan. Kedua, yang Bapak Menteri Agama mintakan ke saya itu adalah pastikan transformasi digital di Kementerian Agama itu berjalan secara efektif. Nah, ini yang sekarang juga kita dorong, semua layanan-layanan itu menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, pastikan program prioritas yang Kementerian Agama itu tercapai dengan baik. Nah, kalau kita bicara program prioritas, maka kita tidak bisa lepas juga dengan rencana strategis, ya. Rencana strategis di Kementerian Agama, terutama di pendidikan tinggi. Saya nggak tahu persis, ya. Di sini ini kan Pak Rektor itu di bawahnya ada wakil rektor, ya. Pelaksana di bawahnya lagi ada dekan, di bawahnya lagi ada wakil dekan, dan program studi. Saya tidak tahu persis, Pak. Ini bapak-bapak ini pernah nggak melihat rencana strategis Kementerian Agama, ya, terutama yang bagian pendidikan tinggi, ya. Ini kan target yang ingin kita capai, sehingga apa, Pak? Harusnya kemudian semua rencana kerja kita, aktivitas yang kita rencanakan di program tinggi, apakah di program studi, di level universitas, itu harusnya mengacu kepada rencana strategis Kementerian Agama. Sering sekali kita, Pak, antara tujuan yang ingin kita capai dengan kegiatan yang kita laksanakan itu nggak nyambung, Pak. Itu saya kemudian ini jadi salah satu anggota komsel, Pak, anggota seleksi rektor, ya. Jadi sering sekali calon rektor membuat misinya itu bisa katakanlah menjadi perguruan tinggi unggul, tapi case bagaimana mencapai unggul itu nggak ada. Nah, kita tanya unggul itu seperti apa? Program tinggi memiliki prodi kelas internasional, Pak. Saya nggak tahu di sini nggak ada, belum ada, Pak? Sudah ada di sini. Nah, itu yang salah satu itu sama. Karena apa? Cita-cita menuju world class university, tapi kelas internasional nggak ada. Nah, mudah-mudahan kelas internasional ini juga betul-betul bersiri khas internasional, Pak. Jangan, maaf, Pak, saya nggak perlu sebutkan universitasnya. Itu brandingnya itu asing, internasional, ya, negeri. Tapi di dalamnya isinya itu mahasiswanya nggak capable sebagai mahasiswa internasional, Pak. Sehingga tujuan dibentuknya perguruan tinggi berkelas internasional itu tidak tercapai. Nah, ini tentu ini menjadi penting, Pak, karena kalau kita bicara hari ini tantangan kita ini, kita kan hari ini pesaing kita kan bukan lagi dengan sebelah, Pak. Misalnya dengan kita Universitas Mataram, tapi bicara internasional, Pak. Ya, hari ini dengan perkembangan global yang begitu dahsyat, mau tidak mau persaingan kita akan menjadi bagus. Apalagi di kita ini, Pak, di Universitas Islam Negeri Mataram ini sebenarnya punya kesempatan untuk go internasional, Pak. Saya itu beberapa kali berkunjung ke luar negeri, selalu pernah ketemu orang NTB gitu, Pak. Jadi orang NTB di luar negeri itu nggak asing gitu, Pak. Nah,
tentu yang sekarang ini harus kita rubah. Yang tadinya mungkin brandingnya lebih banyak yang unskill, kita bikin skill semua, Pak. Ya ini contohnya seperti itu, Pak. Memang contoh saja, Pak, ya. Kita ini kan salah satu tantangan kita ini katakanlah yang bisa berbahasa asing, ya, bahasa Arab misalnya. Sebenarnya punya kesempatan untuk kerja di beberapa luar negeri, Pak. Nah ini yang tentu harus menjadi fokus perhatian kita. Ini harus didorong. Bahkan saya tanya, ini Pak Rektor yang dosen yang bisa bahasa Inggris berapa banyak, Pak? Kan berapa persen, Pak? Dosen yang aktif berbahasa Inggris, Pak? Hah? 10%, Pak. Jadi bagaimana kita mendorong Scopus, jurnal internasional, kemampuan bahasa saja masih lemah, Pak. Jadi mau tidak mau itu harus menjadi concern kita, Pak. Ya. Jadi kalau saya kira gini, Pak, dosen-dosen juga harus ulangi dipilah-pilah. Yang senang ngajar ya ngajar aja, Pak. Gitu, Pak. Jadi ya biar aja ngajar sampai pensiun gitu, Pak. Jadi artinya apa? Apresiasi juga harus kita berikan kepada dosen-dosen yang senang menulis. Ya. Malah saya bilang sama Pak Rektor, ada apresiasi nggak kalau yang nulis-nulis di Scopus gitu? Ada. Itu yang harus didorong, Pak. Dorong dong. Supaya orang senang nulis, Pak, senang meneliti, Pak. Dan sekarang saya juga lagi dorong di Pak Inung, di Pak Direktur Diktis, saya mau nanti kita kalau penelitian, kalau ada hibah penelitian, kita fokus ke penelitian, Pak, bukan fokus ke pertanggungjawaban. Ini yang saya lihat fenomenanya selalu temuan-temuan auditor, ada kwitansi-kwitansi yang nggak benar, kwitansi apa, kegiatan yang nggak. Akhirnya apa? Kita lebih fokus ke pertanggungjawaban daripada isi daripada penelitian itu. Cocok. Saya sudah sampaikan ke Pak Inung, coba pikirkan kita memberikan bantuan riset grant itu kita buat kasih, Pak. Kan ada yang bantuan penelitian ya sekitar untuk menyiapkan kredit kan, Pak. Ya mungkin berapa juta, Pak, paling rendah sekarang bantuan? Berapa? 15, 20. Ya, ini kan kayak orang bagi-bagi lah kan. Nah itu mungkin nggak perlu terlalu. Tapi yang rendah seperti itu kualitasnya seperti apa? Jadi gini nanti, Pak, kita atur bahwa untuk penelitian yang misal kategori 10 juta atau 20 juta bantuannya, speknya harus seperti apa? Jadi dia fokus penelitiannya apa, langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan apa, dan harus seperti apa supaya menghasilkan kualitas penelitian yang seperti diharapkan. Nah nanti kalau ada penelitian yang lebih tinggi lagi 50 juta, apa langkah-langkahnya? Sehingga apa? Nanti kita agreementnya itu adalah kualitasnya apa? Nah, tapi harus deal juga. Kalau kualitasnya nggak tercapai, nggak boleh dibayar sama sekali. Jadi seperti itu, udah kasih 50 juta, nggak perlu pertanggungjawaban, pakai langsam orang. Pertanggungjawabannya apa? Hasil penelitian, Pak. Hasil penelitian. Nah ini yang sekarang lagi saya dorong. Kemarin sudah mulai proses pembahasan. Kita nanti akan bikin juknis yang mudah-mudahan tahun ini selesai, tahun depan sudah bisa kita terapkan. Amin. Ini yang salah satu. Karena buat saya gini, Pak, ini saya melihat juga Pak Karo ya, lihat temuan-temuan yang lama-lama itu kan banyak sekali temuan yang di penelitian gitu, Pak. Yang ini ke depan kita akan coba lah supaya nah ini intinya gini, saya minta ini Pak Rektor, Pak dan Pak Karo,
saya mau aktivitas yang ada di kita itu harus mengacu ke ini, Pak. Salah satunya Pak, tapi taman-taman yang nanti diharapkan. Sehingga apa? Kita harapkan nanti kontribusi di kerjanya ada, ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat kondisi saat ini, Pak, ya, kondisi perguruan tinggi kita di keagamaan, kita itu dari sisi indeks kompetisi global di tahun 2017, kita itu urutan ke-36 dari 137 negara, Pak. Jadi ini tentu perlu membuat mata hati kita untuk mulai melihat bahwa persaingan global itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Jadi oleh karena itu ini salah satu yang menjadi fokus. Di sisi lain, kita itu sekarang punya 847, Pak, perguruan tinggi keagamaan Islam. Itu ada 59 yang perguruan tinggi negeri. Jadi nanti saya bilang sama Pak Rektor nanti 2025 ya. 2025 kalau Allah menghendaki, kalau mau jadi rektor saya minta tak jauh-jauh. Perbandingan sebelum jadi rektor dengan setelah rektor gimana perkembangannya? Kalau meningkat tak pilih lagi gitu, Pak. Jadi harus seperti itu, Pak. Jadi kalau rektor yang lama sekarang saya di Komsel, Pak. Makanya banyak kelabakan sekarang, Pak. Jadi kalau di Komsel itu pertanyaan saya itu sederhana, Pak. Bapak kan sudah 1 periode jadi rektor, saya bilang. Sebelum Bapak rektor gimana kondisinya, Pak? Terutama yang tadi saya bilang, Pak. Prodi unggul ada berapa, Pak? Jurnalis fokus ada berapa? Jumlah mahasiswa bagaimana? Guru besar, lektor kepala, lektor berapa, Pak? Ya? Itu aja, Pak, ukurannya. Kan nggak simple, Pak, sederhana, Pak. Jadi akibatnya apa? Itu yang harusnya kita dorong. Ya kalau nggak ada perkembangan ya berarti Anda gagal jadi rektor gitu. Jadi nanti Pak masuk itu aja kita lihat nanti. Sebelum beliau ini guru besar ada berapa, Pak? Nah sekarang setelah beliau menjabat guru besar ada tambah berapa, Pak? Jurnal internasional yang tadinya rasionya per dosen itu berapa, sekarang rasionya sekitar dosen berapa? Jadi sederhana, Pak. Nah, karena apa? Menghasilkan perguruan tinggi yang world class university harus seperti itu, Pak. Perbandingannya jangan dengan universitas swasta yang di sini, Pak. Jadi sehingga apa? Kita harapkan kalau tadi Pak Rektor menyebutkan rasio 1:10, kita harapkan kenapa bisa 1:15? 1:20, sehingga apa? Input yang masuk itu yang betul-betul berkualitas, sehingga dosen itu kalau ngajar nggak perlu capek-capek kan, Pak, ya. Kalau ngajarin mahasiswa yang udah pinter-pinter kan nggak perlu berkali-kali gitu kan, Pak. Jadi itu, Pak, jadi saya kira itu menjadi penting buat kita. Makanya itu yang saya minta Pak Rektor dan teman-teman semuanya, tata kelola di perguruan tinggi itu harus betul-betul diperhatikan gitu. Coba di slide berikutnya. Karena tata kelola jadi gini, sebuah organisasi, Pak, ya, sebagus apapun tanpa didukung dengan tata kelola yang baik, nggak mungkin kita bisa berhasil, Pak, ya. Karena tata kelola itu menjadi prasyarat. Nilai-nilai dasar keimanan, takwaan, integritas, profesionalisme, tanggung jawab dan teladan ini harus betul-betul bisa menjiwai kita. Nilai-nilai ini bukan sekedar jargon tanpa kemudian kita implementasikan, Pak. Jadi saya berharap nilai-nilai ini harus menjadi bagian daripada habit kita, Pak. Dan kenapa kita harus mulai dari nilai? Kalau kita perhatiin, nilai itu kan yang membentuk perilaku, Pak. Ya, ini kalau ada dosen manajemen sini, ya kan? Ya ini nilai ini kan kalau coba
Nah ini kan bagi yang sering penelitian, budaya itu kan sering kan, ini pengaruh budaya terhadap apa gitu kan, pengaruh perilaku. Nah, kenapa nilai itu menjadi penting? Karena nilai-nilai inilah yang kemudian membentuk perilaku, Pak. Jadi kalau perilaku keteladanan menjadi habit kita, kalau nilai-nilai keteladanan itu sudah menjadi hal yang kita yakini dan itu semua diterapkan oleh semua orang, itu akan menjadi perilaku kita. Dan kalau semua orang berperilaku yang sama, pasti itu akan menjadi budaya. Jadi makanya kalau kata Stephen, kalau orang semua merasionalisasi kecurangan ya, pasti suatu ketika kecurangan ini, ketidakjujuran ini akan menjadi sebuah budaya. Nah itu tentu harus betul-betul kita perhatiin. Jadi apa Pak? Kalau nilai-nilainya, kalau misalnya ya banyak orang di sini berselingkuh, semua Pak, misal berselingkuh, pasti itu akan jadi perilaku selingkuh, itu akan menjadi budaya. Kalau perilaku koruptif itu sudah mendarah daging, pasti itu akan menjadi budaya. Padahal konsep budaya itu kan, budaya nggak ada yang negatif kan Pak. Budaya itu nggak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Budaya itu netral. Jadi pada dasarnya kitalah yang kemudian mendorong. Makanya oleh karena itu Pak Rektor kadang ingin mengingatkan keteladanan itu menjadi penting Pak. Bapak Menteri Agama berkali-kali menyebutkan kementerian kita ini adalah kementerian agama, menjadikan nama agama. Oleh karena itu agama itu harus menjadi nilai yang mendasari kita beraktivitas Pak. Jangan sebaliknya Pak. Oleh karena itu kita suka menjadi pembenaran Pak, seperti di fikih gitu kan. Fikih itu banyak keluar. Wah ini saya ikuti fikih ini, gitu, mazhab ini, sehingga boleh. Nggak boleh begitu Pak. Jadi saya berharap Kementerian Agama ini betul-betul menjadi model bagaimana seorang, kalau ASN di Kementerian Agama itu menjadi contoh ASN yang ideal. Dan saya juga sebagai Inspektur Jenderal, salah satu visi adalah bagaimana kita mendorong fungsi pencegahan itu menjadi bagian penting Pak. Saya ada tagline di Irjen itu Pak, itu Irjen yang selalu dirindukan kedatangannya Pak, bukan Irjen yang karena gini Pak, kalau Irjen itu kan kalau datang ke satu tempat baru datang ke tempat saya ini Pak, berjalan berapa hari Pak. Tapi kalau Irjen itu kemudian sudah menjadi seperti teman, itu di Irjen itu kan audit internal itu ada level paling tinggi itu namanya trusted advisor Pak. Jadi trusted advisor itu menjadi teman Pak. Jadi kalau Pak Menteri itu sekarang kalau mengkritisi sesuatu itu sumbernya 3. Dari unit teknis, dari Dirjen, dari staf khusus kalau tenaga ahli, dan satu lagi dari Irjen Pak. Jadi 3 sumber beliau Pak. Irjen jadi trusted advisor buat Pak Menteri Pak. Jadi saya berharap dengan cara seperti itu kita harapannya adalah ini kan Pak Menteri tinggal setahun lagi Pak jadi Menteri sisa kabinet ini, dan beliau ingin betul-betul ada legacy di Kementerian Agama ini, betul-betul ya dulu Kementerian Agama menjadi semuanya layanan serba susah, serba ruwet, di mana-mana perilaku korupsi itu menjadi habit, itu betul-betul harus sudah tertinggalkan Pak. Dan saya berharap mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian, para kiai semuanya di sini hadir, mohon doa restu juga ke saya supaya Irjennya kuat Pak. Kalau Irjen nggak kuat mati juga Pak. Jadi karena membenahi ini
Ini nggak mudah Pak, bukan hanya dari dalam yang kadang-kadang ada tantangan, dari luar juga yang selama ini menikmati suasana ya ketidakberesan itu untuk dapatkan sesuatu Pak, nggak mudah Pak.